batusan, ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau Anda punya cairan, kemudian Anda panaskan, apa yang terjadi? Menguap. Yang terjadi di dalam fluida sendiri? Mendidih, Pak. Ekspansi. Mbak Lulu? Iya, Pak. Apa tadi? Mengalami ekspansi, Pak. Ekspansi. Ekspansi yang gimana? Oh, tapi kalau itu gas sih, Pak. Kalau dipanaskan ada yang mengalami ekspansi sehingga volumenya lebih banyak. Kalau gas. Tapi kalau air... Oke. Karena pengaruh tekanan, ya kan? Pengaruh temperatur. Kita tahu bahwa semakin ke dalam ke inti bumi, setiap 40 kilometer itu suhunya bertambah 1 derajat. Ya kan? Semakin ke dalam juga tekanannya semakin besar. Ya, karena ada material yang ada di atasnya. Kalau secara sederhana, sebentar, saya akan tunjukkan sedikit animasinya. Oke, kira-kira kalau kita sederhanakan, ya, kita bisa asumsikan seperti gambar tersebut. Jadi kalau Anda memanaskan air, ya kan, lapisan yang paling bawah, yang paling dekat dengan sumber panas, ya kan, dia akan mengalami kenaikan temperatur, ya kan. Nah, kalau temperaturnya naik, maka apa yang terjadi? Mengalami konveksi. Mengalami konveksi. Nah, sebelum ke sana, kenapa dia bisa naik tadi, Mas Arya? Kalau suatu, ya. Karena tekanannya naik, Pak. Karena tekanannya naik. Kalau tekanannya naik, kenapa dia bisa, material tadi bisa naik ke atas? Mungkin energi kinetiknya juga naik, Pak. Energi kinetiknya naik. Anda berpikirnya simpel saja. Kalau suatu material dipanaskan, kemudian temperaturnya akan naik, maka massa jenisnya gimana? Jenisnya turun. Massa jenisnya akan mengecil, ya kan? Semakin kecil.
Kalau massa jenisnya kecil, otomatis kan dia akan naik. Ya. Jadi temperaturnya naik, maka massa jenisnya akan mengecil, tekanannya akan semakin besar, ya kan? Maka dia akan naik. Setelah sampai di atas, dia akan mengalami pendinginan, temperaturnya turun, massa jenisnya akan naik, maka dia akan turun lagi, ya kan? Begitu seterusnya. Sehingga kira-kira seperti itu. Jadi lapisan astenosfer atau mantel tadi yang bersifat unstabil, semi-liquid, dia mengalami pemanasan karena paling dekat dengan inti, ya kan? Yang lapisan bawah akan terpanaskan, temperaturnya akan naik, massa jenisnya akan turun, sehingga material tadi akan naik. Begitu sampai di permukaan, karena sudah agak jauh dari sumber panasnya, temperaturnya akan turun, massa jenisnya akan naik, dia akan turun lagi. Begitu seterusnya. Nah, gambaran sederhana ini kira-kira itulah yang terjadi pada interior bumi. Ya. Nah, lapisan yang paling atas tadi yang kita namakan litosfer tadi atau kerak, dia bersifat padat atau rigid, ya kan? Nah, karena pengaruh dari arus konveksi tadi, akibatnya apa? Ikut bergerak. Iya, dia akan selalu bergerak. Ya. Litosfer tadi akan selalu bergerak karena adanya arus konveksi tadi. Nah, teori yang mengatakan bahwa litosfer selalu bergerak itu yang kita namakan dengan plate tektonik tadi. Oke, sampai sini ada komentar dari teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Arafi Azhar. Iya. Pergerakannya lama dan selalu? Iya, iya. Oke. Baik. Jadi kalau arus konveksi ini, dia tidak akan pernah habis atau tidak akan pernah berhenti selama inti bumi selalu mengeluarkan panas, ya kan? Jadi selama inti bumi selalu mengeluarkan panas, maka arus konveksi itu akan selalu ada. Nah, pertanyaannya kenapa kok pergerakannya lambat gitu ya? Kalau yang Mas Arafi tahu pergerakannya, kecepatannya berapa itu? Pernah baca? Oke, jadi kalau rata-rata pergerakannya itu antara 45 sampai 12 cm per tahun. Ya. 4-5 sampai 12 cm per tahun. Sekarang Mas Raffi bisa bayangkan yang bergerak
pelan saja bisa bikin kerusakan yang begitu parah. Ya. Apalagi kalau gerakannya kenceng. Ya. Pelan menurut kita, karena kita kan ordernya kecil ya. Kita hanya sebagian kecil aja. Kalau kemarin teman-teman sudah tahu bahwa kalau lubang bor yang pernah dibuat manusia itu kedalaman maksimumnya hanya 12 km. Ya. Hanya 12 km. Itu kalau dibandingkan dengan jari-jari bumi itu 1/1500-nya. Jadi hanya sebagian kecil saja. Makanya kalau yang kita bilang 4-12 cm per tahun tadi, kelihatannya memang kecil. Ya, ya karena objeknya kan ini besar-besar semua tadi itu. Yang digerakkan kan lempeng itu ya maksimal sih 100 kilo. 100 km tebalnya itu. Untuk menggerakkan sesuatu yang berat itu kan perlu energi yang besar juga. Ya. Makanya kelihatannya memang kecil, tapi jangan berharap besar kecepatannya. Karena dengan kecepatan yang maksimal 12 cm per tahun saja bisa menghancurkan apa yang ada di permukaan. Ya. Anda bisa bayangkan kalau kecepatannya kayak naik motor, wah bisa hancur ya. Ya. Oke, menjawab pertanyaannya Mas Arafi. Yang lain ada komentar barangkali? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Titis. Mau tanya itu kan inti bumi itu kan menghasilkan panas. Kalau kayak apa bahan-bahan dari inti itu apa sama kayak matahari Pak? Oke. Jadi kalau teman-teman nanti coba baca sejarah terbentuknya bumi, ya kan? Ya memang ada banyak teori. Salah satu teori kan ada material matahari yang terlempar, ya kan? Kemudian membeku jadi planet-planet itu. Salah satunya adalah bumi. Ya. Jadi yang di inti dari bumi tadi sebenarnya adalah material dari matahari yang terlepas, ya kan? Kemudian karena ada proses pendinginan, ya yang luar jadi mendingin, yang dalam masih tetap panas. Ya, beberapa teori menjelaskan nanti mungkin suatu saat inti bumi akan habis panasnya, ya kan? Tapi itu kan juga ordernya tidak kecil kalau buat kita. Jutaan tahun gitu. Ya. Jadi sampai saat ini inti bumi masih panasnya masih mencukupi dia 5.000 sekian derajat tadi, sehingga dia masih bisa membuat lapisan yang ada di atasnya menjadi tidak stabil karena adanya arus konveksi tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kerak tadi itu kan enggak mulus satu gitu ya. Jadi kita sampai saat ini yang kita tahu itu ada 7 buah lempeng besar dan beberapa lempeng kecil, sekitar 8 lempeng kecil. Ya. Jadi lempeng itu sebenarnya bukan satu kesatuan gitu, tapi terdiri dari beberapa serpian, beberapa pecahan gitu.
Ada 7 lempeng besar. Yang pertama kita punya lempeng Pasifik. Yang paling terkenal, Pacific Plate. Kemudian kita punya lempeng North America. Kemudian kita punya lempeng South America. Kemudian kita punya lempeng Antartika. Kemudian kita punya lempeng Afrika. Terus yang berhubungan dengan daerah kita ada lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia. Ya. Jadi kita punya 7 lempeng besar. Ya. Ada 7 lempeng besar. Anda harus hafal di luar kepala ini. Nama-nama lempeng. Ya. Kalau Anda lihat di situ, ya, yang besar tadi Pasifik, North America, South America, Antartik, Afrika, Eurasia, sama Indo-Australia. Jadi ada 7. Yang kebetulan dekat dengan negara kita, Eurasia dan Indo-Australia, ya, yang besar. Sedangkan lempeng yang kecil ada 8, ada Juan de Fuca, kemudian ada Cocos, ada Caribbean, ada Nazca, kemudian ada Scotia, ada Arabian, kemudian ada Indian, sama Filipina. Nah, lempeng-lempeng ini itu selalu dalam kondisi unstabil, ya, selalu bergerak karena adanya arus konveksi tadi. Pak, berarti ada kemungkinan lempeng-lempeng tersebut bertambah atau berkurang gitu ya, Pak? Iya, kalau secara logika ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan berkurang. Ya. Kalau Anda baca, nah ini sebentar, teori yang mengatakan bahwa setiap lempeng bergerak itu yang kita sebut teori continental drift tadi. Jadi continental drift artinya kontinen yang selalu bergerak. Ya. Nah, kalau Anda baca sejarah lempeng dunia, itu dulunya asalnya itu satu. Ya. Asalnya satu, namanya Super Pangaea. Jadi bumi dulu hanya ada satu lempeng, namanya Pangaea. Ya. Kemudian, nah ini.
kalau Anda lihat 255 juta tahun yang lalu, ya. Jadi bumi itu hanya punya satu lempeng namanya Pangea. Kemudian pisah menjadi dua, yang di utara namanya Laurasia, yang di selatan namanya Gondwana. Jadi dari satu lempeng tadi pecah menjadi dua, ada Laurasia di utara, kemudian Gondwana di selatan. Ya. Kemudian ya berkembang menjadi seperti itu. Yang kita lihat tadi, sekarang ada 7 lempeng besar, ada 8 lempeng kecil. Kalau Anda lihat, dulu yang di selatan ada Amerika Selatan, kemudian ada Afrika, ada Antartika, ada Indo-Australia, ya kan? Yang di selatan. Nah, bisa jadi nanti berapa puluh juta atau berapa ratus juta tahun yang akan datang, nah, lempeng-lempeng tadi akan selalu bergerak. Ya. Ini 50 juta tahun yang lalu. Eh, 50 juta tahun yang akan datang, ya kan? Kemungkinan seperti ini. 50 juta tahun yang akan datang. Ini 250 juta tahun yang akan datang. Nah, orang mereduksi bentuk lempeng ini berdasarkan kecepatan pergerakan lempeng tadi dan juga berdasarkan arah, ya kan, arah pergerakannya. Jadi kalau kita lihat dari 255 juta tahun yang lalu, kemudian bentuknya ini 150 juta tahun yang lalu, ini 90 juta tahun yang lalu, 14 juta tahun yang lalu, ya. Oke, ini kondisi saat ini. Tapi kan dia masih terus bergerak ini. Nah, diperkirakan 50 juta tahun yang akan datang akan menjadi seperti ini. 250 juta tahun yang akan datang kira-kira seperti ini. Oke, ada komentar dulu dari teman-teman? Ya, diperkirakan kembali menyatu karena seperti saya bilang tadi,
orang merekonstruksi sesuatu berdasarkan arahnya, ya kan, arah pergerakannya, kemudian kecepatannya. Ya. Jadi ini lempeng-lempeng tadi diukur bergeraknya antara itu tadi, ya, maksimal 12 cm per tahun. Arahnya sudah diketahui semua, ya, orang mengukur itu kira-kira sebentar. Akan tunjukkan yang biar kita tahu kemana arah pergerakannya, ya, yang bisa agak jelas gitu. Bentar. Oke, jadi mungkin gambar ini bisa sedikit menjelaskan kepada kita kemana arah pergerakan lempeng tadi. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau saya perbesar, ya, lempeng Pasifik bergerak ke mana itu? Antara utara dengan kecepatannya 9 sampai 10 cm per tahun. Ya. Sedangkan kalau lempeng Amerika ini agak stabil, ya, 1 sampai 2 cm arahnya antara selatan. Ya. Agak kepotong. Jadi kalau Australia, Indo-Australia bergerak ke arah utara, ya kan? Eurasia bergerak ke arah antara selatan dengan barat. Ya. Ini adalah arah-arah pergerakan lempeng yang sudah yang sudah sampai saat ini. Kalau yang merah, yang hitam itu ada simbolnya segitiga. Itu adalah simbol subduksi. Ya. Kalau kita punya 2 buah lempeng, yang satu menumbuk yang lainnya, maka
akan digambarkan yang hitam-hitam ada segitiganya itu. Sedangkan kalau yang saling menjauh itu yang merah itu. Ya. Karena kita kan punya 3 buah kemungkinan ya. Jadi yang pertama, kalau antara 2 lempeng saling bertumbukan, ya kan? Kemudian yang kedua saling menjauh, ya kan? Atau yang ketiga hanya bergeseran, hanya terjadi pergeseran. Lempeng-lempeng yang kecil kemungkinan besar dia bergerak dengan kecepatan yang besar, ya, karena dia kalau kecil kan lebih ringan ya, jadi dia akan semakin mudah bergerak. Oke, sampai sini ada komentar dulu barangkali dari teman-teman. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Mbak Lulu. Itu tadi kan pergeserannya kan tadi pengaruh pergerakan dari litosfer ya, Pak. Selain itu, apakah ada penyebab lain selain itu? Kok bisa bergerak gitu selain itu? Ya, yang menyebabkan pergerakan lempeng itu hanya ada 2 gaya sebenarnya. Yang pertama karena adanya arus konveksi tadi, karena dia akan menyeret yang di atasnya ya. Yang kedua karena gaya gravitasi, ya. Karena gaya berat, ya. Dengan diinisiasi oleh arus konveksi tadi, ditambah dengan gaya berat, maka dia akan semakin mudah untuk bergerak. Gitu. Jadi ada dua gaya itu aja sebenarnya yang menyebabkan pergerakan lempeng. Jadi tidak ada sebab, misal ada planet lain atau matahari atau bulan seperti itu tidak ada ya, Pak? Kalau faktor eksternal itu biasanya kecil ya. Jadi selama ini yang dominan menyebabkan pergerakan lempeng ya 2 gaya tadi, arus konveksi, karena arus konveksi, kemudian diperparah dengan gravitasi tadi. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Cuma mau tanya aja. Terima Nah, kasih. ini kalau yang terjadi ya sama-sama Mbak. Ini kalau yang terjadi interaksi antara 2 lempeng. Ya. Jadi ada 3 skenario, ya kan? Yang paling atas kiri itu divergen, ya kan? Atau konstruktif, gitu ya. Jadi bergerak saling menjauh. 2 lempeng yang bergerak saling menjauh. Maka di antara batas lempeng tadi akan diisi oleh material yang dari bawah, ya kan? Ini yang sering kita dengar teori seafloor spreading. Seafloor spreading. Kalau kejadian nyatanya, fenomena nyata itu terjadi di Hawaii, Mid-Atlantic Ocean Ridge. Jadi ada pegunungan
bawah laut. Ada muncul pulau-pulau baru gitu. Ya. Itu yang divergen atau konstruktif. Ya. Kemudian yang bawah ada konvergen atau destruktif. Ya kan? Kalau ada dua lempeng bergerak menuju satu sama lain, maka yang terjadi seperti ini. Yang satu akan menyusup di bawahnya. Ya. Itu yang mempunyai massa jenis yang lebih besar. Kalau Anda lihat di situ ada oceanic crust, kemudian bertumbukan dengan continental crust, maka oceanic crust-nya akan menyusup di bawahnya karena dia densitasnya lebih besar. Nah, selain densitasnya lebih besar, dia juga dipengaruhi oleh gravitasi tadi. Ya, yang ujung sini, yang ujung oceanic crust itu, dia akan ditarik, mengalami gaya tarik ke bawah. Ya kan? Ini bisa menjelaskan fenomena terbentuknya gunung api. Jadi ada divergen atau konstruktif, ada konvergen atau destruktif, kemudian ada transform yang hanya saling menggeser gitu. Contoh yang konvergen itu di selatan Jawa, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, menumbuk lempeng Eurasia. Ya. Makanya kenapa di selatan Jawa itu ada yang namanya palung, ya kan? Oke, sampai sini ada komentar dari teman-teman? Saya Pak, Silakan. ketika nih kalau dua lempengan kan ada 3 kemungkinan ya Pak, divergen, konvergen, sama transform itu ada mungkin nggak Pak kalau dua lempengan itu mengalami dua kemungkinan, maksudnya ada sekaligus konvergen transform gitu loh Pak, konvergen divergen gitu Pak. Kalau hanya melibatkan dua lempeng, ya hanya pasti salah satu ini. Ya, kalau hanya melibatkan dua lempeng. Kalau nggak divergen, konvergen, ya transform. Ya, itu kalau hanya dua lempeng. Tapi kalau melibatkan lebih dari dua lempeng, bisa kombinasi. Ya, seperti yang Anda lihat tadi, yang satu menumbuk, yang satu geser, ya kan? Kayak yang tadi itu. Jadi kalau yang ada gerakan macam-macam tadi, Anda bisa lihat ini contoh yang ada 3 lempeng. Oke. Jadi kalau Anda lihat itu di Kepulauan Jepang, ya kan? Ada 4 buah lempeng di situ. North America, Eurasia,
Pasifik itu yang besar, kemudian yang kecil ada Filipina. Ya. Kalau Anda lihat di situ, Pasifik menumbuk Eurasia, ya kan? Kemudian dia juga menumbuk Filipina, Filipina menumbuk Eurasia, ya. Sedangkan North Amerika dia akan bergerak ke arah sana, ke arah barat utara. Jadi dia menjauh. Dia transform dengan Eurasia. Ya. Transform dengan Eurasia, dia divergen dengan Pasifik, ya kan? Tapi yang Eurasia dengan Pasifik dia konvergen, dengan Filipina juga konvergen. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan, komentar yang lain dari teman-teman? Jadi kalau kita lihat ini contoh yang konvergen tadi, ya kan? Yang oceanic karena densitasnya lebih besar, dia akan menyusup ke bawah, ditambah dengan adanya gaya gravitasi. Sedangkan yang kontinen dia akan mengalami bending, ya, mengalami bending. Kalau yang oceanic ini dinamakan daerah forearc, ya kan? Sedangkan yang kontinen itu biasanya dinamakan backarc. Forearc busur depan yang oceanic ini, sedangkan yang kontinen backarc busur belakang. Di sini akan muncul gunung api, ya. Makanya kenapa kalau Anda pikir di sepanjang Pulau Jawa, ya kan, sepanjang Pulau Jawa dari barat ke timur sampai ke Nusa Tenggara, itu kan banyak gunung-gunungnya di sebelah utara, ya kan? Karena dia mengalami subduksi dari lempeng Indo-Australia tadi dari selatan, ya. Forearc-nya di selatan, backarc-nya di utara. Nanti Anda bisa lihat di peta sepanjang Pulau Jawa dari barat ke timur, Bali, Nusa Tenggara, Flores, ya. Itu banyak terdapat gunung-gunung api aktif, ya. Ya, ini tadi akibat subduksi yang disebabkan oleh subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Anda kan tidak akan pernah melihat di selatan Jawa ada gunung, kan? Selain adanya fenomena gunung api tadi, adanya zona subduksi itu juga membentuk ini sumber daya alam. Kalau Anda lihat sepanjang utara Pulau Jawa itu kan kaya akan minyak itu, ya. Begitu juga dengan Sumatera yang bagian timur. Karena backarc-nya itu, ya kan, dia akan membentuk
stratigrafi baru, membentuk jebakan-jebakan baru, ya kan? Yang nantinya setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun akan jadi ladang-ladang minyak itu. Kalau Anda lihat di Cepu, ya kan, di Madura, kemudian di ke arah timur ada di Nusa Tenggara, itu kan kaya akan sumber daya alam. Selain adanya gunung api tadi. Jadi ada dua resiko memang. Yang pertama, ya adanya gunung api tadi, sehingga dia rawan akan gempa vulkanik, tapi dia juga akan kaya sumber daya alam. Oke, sampai sini ada yang perlu dikomentari, yang perlu ditanyakan? Pak, saya izin tanya Pak. Ya, Mas Arya. Itu yang dua plat itu jadi masuk ke dalam itu yang meledak, menyebabkan gunungnya meledak, atau dia membentuk saja Pak? Terus yang kedua itu tadi jebakan-jebakan baru itu maksudnya apa Pak? Dulu bilang membentuk jebakan-jebakan baru sehingga dalam beberapa tahun, ratusan tahun dia bakal ada ladang minyak di situ. Oke. Jadi yang menyebabkan gunungnya meletus, ya, satu itu sebenarnya adalah sifat elastisitas. Ya. Kalau selama dia masih bisa bertahan, kalau Anda punya karet, Anda tarik, selama dia masih dalam batas elastisitasnya kan nggak akan putus. Nah, ini juga gitu. Selama dia masih dalam batas elastisitasnya, ya nggak akan meletus gunungnya, gitu. Sampai energinya terkumpul, ya kan. Makin lama kan makin besar itu. Karena didorong terus kan. Kalau dia sudah tidak kuat, baru dia akan meletus. Yang kedua, jebakan tadi gini. Kalau kita punya ada lapisan-lapisan gitu, kemudian kita tumbuk, dia kan akan mengalami bending gitu ya, akan mengalami penekuan, ya kan? Nah, kalau mengalami penekuan itu kan dia sudah tidak, sifatnya sudah terjadi ketidakselarasan, ya. Kalau yang tadinya lapisannya mendatar lurus-lurus saja, karena semakin didorong makin lama, ada beberapa lapisan yang kok kemudian ditumpuk oleh lapisan lain, ya. Itu yang saya namakan jebakan tadi. Nah, karena adanya high pressure, tekanan yang tinggi, lama-lama kan dia akan mencair kan. Makanya kenapa minyak itu dinamakan bahan bakar fosil, ya kan? Karena dia makin lama, dia kan perlu ratusan tahun untuk jadi minyak yang kita olah itu. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Ada komentar, pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya, Mas Fikri. Ya, kan kalau misalkan bahan bakar minyak itu kan dari fosil kan Pak ya? Iya. Nah, kan dari bayangan saya nih Pak, fosil itu kan ada dari permukaan bumi tuh. Ya, atau mungkin dikubur tapi kan nggak seberapa dalam. Nah, itu kenapa bisa jadi sampai ke yang dalamnya bumi banget gitu Pak? Oke. Jadi untuk jadi minyak itu kan butuh waktu tidak singkat. Bahkan bisa jutaan tahun, ya.
Makanya kenapa dia akan lama-lama akan habis. Karena untuk butuh jadi itu dia perlu waktu lama, jutaan tahun. Tadinya memang di permukaan, tapi lama-lama dia akan tertumpuk oleh material lain yang muncul tadi. Karena kita punya ada yang destruktif tadi, yang konstruktif. Jadi kan ada material baru yang dari dalam dia muncul ke permukaan, ya kan? Kemudian dia mendingin di permukaan. Akhirnya kan dia numpuk di atas itu. Nanti begitu seterusnya, dari bawah ke atas lagi numpuk lagi, dari bawah ke atas numpuk lagi. Dan itu berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Jutaan tahun tadi. Iya. Gitu. Berarti prosesnya kayak proses pemanasan air itu ya Pak? Atau gimana? Maksudnya kan kayak kalau pemanasan air kan yang dari bawah tuh ke atas, terus numpuk yang bawah, terus ya numpuk-numpuk, terus yang dari atas tadi itu ke bawah gitu Pak? Apa gimana? Iya, betul. Kalau Mas Fikri lihat tadi, kalau arus konveksi itu kan terjadi karena lingkungannya tertutup ya. Jadi dia nggak akan pernah keluar. Begitu nyampe atas di bawah litosfer, dia mendingin turun lagi. Kepanasan naik lagi, dingin turun lagi. Tapi kalau yang pas zona divergen, karena batas lempeng tadi semakin menjauh, sehingga kan ada ruang untuk terbuka ke atas itu. Jadi dia keluar ke permukaan, kemudian menutupi lapisan di permukaan mendingin gitu. Begitu seterusnya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada lagi komentar? Pertanyaan? Saya Pak Titis. Ya, silakan Mbak Titis. Ini apa? Saya pernah mendengar kalau gunung itu bisa menjaga kestabilannya Pak. Itu maksudnya seperti apa? Oke. Jadi namanya prinsip isostasi, ya. Isostasi. Salah satu contoh yang sederhana aja tadi, kalau lempeng kontinen itu lebih tebal, ya kan, daripada lempeng oseanik. Karena untuk menjaga kestabilan tadi, yang tebal, yang densnya kecil, dia tebal, yang densitasnya besar, dia akan tipis, gitu. Itu prinsip isostasi namanya. Dan dia nggak akan ada gini. Kalau Anda bayangkan nanti, kalau ada lempeng yang menunjam, nanti lama-lama kan habis lempeng yang menunjam terus, gitu. Nggak seperti itu. Jadi sudah diciptakan sistem kesetimbangan, yang satu menunjam, yang satu tadi muncul baru, ya. Jadi selalu seperti itu. Makanya dia nggak akan, bumi itu sudah punya mekanisme untuk menjaga kesetimbangannya. Ya. Kalau yang ujung satunya menunjam, dia akan hancur kan karena dia kena panas. Tapi di sisi yang lain ada yang naik ke permukaan, mendingin, ya kan, membentuk lempeng baru, gitu. Jadi selalu ada prinsip kesetimbangan seperti itu. Oke, ada komentar lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya selalu minta teman-teman untuk meng-on-kan video ya, biar kita enak, karena kalau kuliah online nggak ketemu muka itu kayaknya nggak enak, itu ya. Nah, cuman saya juga ingin menjaga kesetimbangan juga, nanti kalau on terus nanti kuota kita Anda akan cepat habis itu. Jadi saya nggak akan full untuk penuh. Saya sudah sampaikan poin-poinnya. Anda coba
buka di My Test Classroom file-file yang sudah saya berikan, Anda pelajari, ya. Kita coba untuk membahas gempa bumi, bagaimana menentukan posisi gempa bumi misalkan. Kemudian jenis-jenis gelombang seismik misalkan, ya. Ya, nanti Anda coba baca dulu, nanti kita diskusi selanjutnya. Ya. Oke, kalau sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, untuk sementara saya cukupkan. Ya, semua yang sudah kita pelajari, saya minta Anda pahami, ya. Ya, mungkin sekali waktu kita perlu evaluasi kuis atau apa gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Eko. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.